Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jadi kegiatan kami hari ini lagi berada lagi di Rujak Wali Kota Kendari. Hari ini kami lagi mau syiar Ramadan sesi Lebaran ya teman-teman. Jadi selanjutnya nanti teman-teman sanggup vlog lagi ya teman-teman karena ini sudah acaranya akan segera dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala mudidina wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siar Majelis Talim. Kendari bergerak. Kendari bergerak. Alhamdulillah. Pemirsa Sultan TV, kita berjumpa lagi dalam program acara Siar Ramadan. Hari ini kita tiba di materi atau topik Idul Fitri 1444 Hijriah di episode yang ke-30 bersama Bapak Ustaz Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LCMHI. Dan sudah bersama kita yang terhormat Ibu PJ Wali Kota Kendari, Ibu Siti Khamsah Asmawa SH MHI. MH ya? Oh ya. Saya ulang, Ibu Siti Khamsah Asmawa SH MSI. Ini bertukar titel ini Pak Ustaz. Dan juga sudah bersama kita Ibu Ketua BKMT Kota Kendari beserta jajaran yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Sri Asrun MM yang tidak asing lagi untuk pemirsa Sultra TV dan terkhusus ibu-ibu dari Majelis Talim. Dan hari ini membahas topik Idul Fitri bersama-sama pengurus BKMT Kota Kendari, pengurus BKMT Kecamatan se-Kota Kendari, 11 kecamatan. Baik, ibu-ibu dan pemirsa Sultra TV, seperti biasa kita awali perjumpaan kita dengan sepatah kata dari Ibu Ketua BKMT, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Kendari, dan kemudian masuk materi dari Pak Ustaz. Kepada Ibu Ketua BKMT Kota Kendari dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu bisa berdiri Bu. Oh iya boleh. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, Ibu PJ Wali Kota Kendari, beliau juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kota Kendari, banyak lagi tugas-tugas beliau. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki persiapan untuk Lebaran besok. Namun saya lupa hormati juga Pak Ustaz, Pak Ahmad Baharudin ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kemudian Sultra TV selalu bersama kita, Ibu Ketua BKMT Kecamatan se-Kota Kendari yang saya hormati, saya cintai, peserta siar Majelis Taklim dari seluruh kecamatan se-Kota Kendari yang saya hormati, saya sayangi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya jualah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di media center Wali Kota Kendari dalam rangka siar Majelis Taklim. Ibu-ibu yang saya hormati, persiapan kita untuk menyambut Lebaran besok. Jadi hari ini kita siar yang terakhirnya yang ke-30 Ramadan. Semoga ibu-ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai Lebaran besok, dan jangan lupa persiapan
Deso semuanya, baik untuk persiapan untuk sholat Idul Fitri maupun persiapan di rumah untuk makan-makan, jaga kesehatan, lahir dan batin. Itu saja pengantar kata dari saya. Kami mohon kepada Ibu Wali Kota, Ibu Siti Asmawati Seku untuk memberikan sepatah kata untuk kami semuanya, karena kami sudah lama menanti. Namun karena banyak kesibukan Ibu di sana, selain dari tugas tugas sebagai PNS beliau juga di sana sebagai sekretaris Dharma Wanita Pusat. Ya, jadi kita tahu Ibu juga ini sangat sibuk. Baru beberapa hari datang langsung turun lapangan. Jadi kita bikin jadwal sudah beberapa kali. Alhamdulillah hari ini Ibu menemui kita dalam keadaan sehat walafiatullah. Demikian sepatah kata dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bilang makasih banyak Ibu Ketua BKMT Kota Kendari. Selanjutnya kami persilakan yang hormat Ibu Ketua Penggerak PKK Kota Kendari yang terhormat Ibu Siti Khamsa Asmawa SH MSI. Kepada Ibu dan hormat kami persilakan. Bisa berdiri juga. Baik. Biasanya kalau kita jawab itu G. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua BKMT, Ibu Sri Asrun ya. Yang kita hormati juga Bapak dari Sutra TV dan yang sangat saya hormati Bapak Ustadz, yang ibu-ibu semua yang hadir, baik dari pengurus BKMT Kota Kendari dan pengurus kecamatan ya di 11 kecamatan yang ada di Kota Kendari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti syiar Majelis Taklim ya Ramadan hari ke-30 ya, episode terakhir dengan mengangkat tema Idul Fitri. Nah, nanti di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang itu makna Idul Fitri itu seperti apa, karena nanti sudah ada ahlinya di samping saya ini, Pak Ustadz. Mungkin secara sekilas itu kita memaknai bahwa Idul Fitri itu merupakan artinya itu kan kembali suci ya Pak ya, kembali ke fitri, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini sebulan penuh ini nantinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa dipertemukan kembali pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Selain merupakan makna dari Idul Fitri itu adalah kembali suci atau kembali ke fitrah, seakan-akan kita dilahirkan kembali, juga merupakan hari kemenangan ya bagi umat muslim sedunia. Kemenangan karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh ya. Walaupun tentu kalau untuk ibu-ibu tentu tidak bisa sepenuhnya mungkin Pak, karena ada halangan yang tidak bisa kita hindarkan sebagai kodrat seorang wanita. Jadi sebulan penuh kita berpuasa ini, di bulan yang penuh pengampunan ini, kita mudah-mudahan mendapatkan ridhonya dan mendapatkan berkah, dan semua amalan yang kita lakukan itu di bulan ini kan berlipat ganda ya. Yang terutama kita masih diberi kenikmatan sehat ya, itu kenikmatan yang tiada tara. Kita masih bisa diberi kesehatan, kekuatan sejak dari mulai awal bulan puasa sampai di akhir Ramadan ini, dan insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Juga saya insya Allah akan berlebaran di sini Bapak dengan anak-anak. Kebetulan
kebetulan anak-anak saya itu tiga-tiganya di pesantren, jadi saya jarang bertemu. Ya, nanti insya Allah kita akan bersama-sama besok lebaran bersama anak-anak. Saya selaku ketua tim penggerak PKK Kota Kendari juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini kita jarang bisa bersama ya, dan baru kali ini di episode terakhir siar Ramadan BKMT saya baru bisa hadir di sini. Alhamdulillah, memang seperti yang dikatakan Bapak tadi, ada kesibukan yang luar biasa, baik saya sebagai pengurus tim penggerak PKK di sini di Kanasda, dan saya juga sebagai pengurus Dharma Wanita di Kemendagri. Ya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, sebelum saya menutup ini, saya juga mengucapkan sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, keberkahan, ya. Kita dapat menjalankan hari raya ini dengan penuh sukacita, kemenangan, dapat berkumpul, bersilaturahmi bersama keluarga tercinta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari bergerak, Kendari bergerak, BKMT maju jaya. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu tim penggerak PKK, Ibu Siti Khamsa Asmawa, dan juga Ibu Dr. Anda Haja Sri Astin Asrun, Ketua BKMT Kota Kendari. Baik pemirsa dan ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan pengantar kata pengajian kita hari ini tentang Idul Fitri 1444 Hijriah bersama Bapak Ustaz, Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin, LCMHI. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ini ulama besar kita nanti. Ada berapa ulama-ulama muda kita kirim di Kairo, kemudian sudah tiba kembali di Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami banggakan, yang kami hormati Ibu PJ Wali Kota Kendari, Masya Allah, hari ini di hari terakhir Ramadan, beliau menyempatkan hadir bersama kita, kesempatan yang luar biasa bersama dengan Ibu, Masya Allah. Terus terang Ibu, saya dengan Bapak PJ Wali Kota sudah selama Ramadan ini selalu ketemu dalam kegiatan safari Ramadan beliau. Di beberapa malam itu beliau selalu keluar untuk mengunjungi masjid-masjid, berjamaah bersama dengan masyarakat, luar biasa. Kami kurang lebih 3 kali sepertinya ketemu dengan beliau. Masya Allah, kegiatannya luar biasa. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kota Kendari, Masya Allah. Yang kami banggakan tentu dari Bapak Asis dari Sultra TV dan rekan kami di Majelis Ulama Indonesia. Dan yang kami banggakan, yang kami hormati ibu-ibu BKMT yang begitu luar biasa pada kesempatan hari ini. Cerah-cerah semua Ibu. Pakaiannya cerah juga, Masya Allah. Ini bukan baju baru besok ya? Ya, Masya Allah. Lain juga yang besok Bu ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita berkumpul dan bersuah bersama di sini di penghujung akhir Ramadan. Semoga apa yang kita jalankan selama sebulan penuh bulan ini, tahun ini, di bulan suci Ramadan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan insya Allah akan menguatkan tekad dan semangat kita setelah Ramadan ini. Besok insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri, Hari Raya Islam.
Perlu dipahami Bapak Ibu dan pemirsa Sultra TV yang berbahagia bahwa Idul Fitri adalah salah satu hari raya Islam. Kalau menyebut kata hari raya di dalam ajaran agama Islam, itu hanya ada dua saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lain itu bukan hari raya, yang biasanya kemudian kita kenal dengan peringatan-peringatan. Tapi kalau untuk hari raya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri Bapak Ibu, itu maknanya tadi sudah dijelaskan sebagian bahwa Idul Fitri sesungguhnya berasal dari dua kata, Id dan Al-Fitr. Id itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ada ya'udu kembali. Ya. Ada ya'udu kembali. Kalau tempat kembali namanya ma'ad, ya, pulang kampung. Ya. Kalau mi'ad itu adalah waktu kembali, waktu pulang. Bapak Ibu, maka terkait dengan pulang, ya, ini biasanya banyak di antara kita khususnya di Indonesia itu selalu kemudian berkeinginan untuk balik, pulang kampung atau mudik. Maka perlu dipahami bahwa ma'ad, tempat kembali atau pulang kampung itu ada dua, ya, tempat pulang kampung kita di dunia dan tempat pulang kampung kita di akhirat. Kalau di dunia boleh jadi beda-beda tempatnya, tapi tempat pulang kita kembali di akhirat itu sama. Maka penghujungnya seluruhnya akan sama, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Id itu bermakna kembalinya sesuatu dari sesuatu yang sebelumnya kita tinggalkan, maka kemudian kembali kita laksanakan. Nah, apa yang kemarin sebelumnya kita terlarang untuk makan, minum di siang hari, maka kembali kemudian nanti akan dibolehkan untuk dilakukan kembali seperti makan dan minum di siang hari, namanya Id. Kemudian kata yang kedua Al-Fitri. Fitri itu berasal dari banyak kata sesungguhnya. Ada kata fatara, iftar, futur. Maknanya adalah mengawali sesuatu. Mengawali sesuatu. Makanya Bapak Ibu kalau sudah puasa, di maghrib itu kita buka puasa. Bahasa Arabnya buka puasa adalah iftar. Iftar itu artinya sesungguhnya adalah memulai makanan awal, memulai makanan baru. Jadi baru mulai makan kembali. Namanya iftar. Makanya sarapan di dalam bahasa Arab itu namanya iftar juga, ya. Kita makan sarapan pagi, iftar, karena memulai makan. Maka Idul Fitri kalau berkaitan dengan makan, artinya kembalinya sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk makan salah satunya, maka kemudian kita laksanakan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, fitr juga bermakna fitrah. Ya, fitrah itu artinya kembalinya seseorang dalam kesuciannya. Maka kita berharap bahwa segala aktivitas ibadah yang kita jalankan ini, maka kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagaimana Rasulullah menyebutkan kayaumin waladathu ummuh, seperti kembali suatu hari di mana baru dilahirkan. Artinya bahwa dosa dan kesalahan kita tidak ada lagi, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Betapa tidak Bapak Ibu, Masya Allah dan pemirsa Sultra TV yang berbahagia, bahwa kita telah menjalani banyak ibadah di bulan suci Ramadan. Kita sudah puasa, kita qiyamul lail, sholat tahajud, membaca Al-Quran, bersedekah. Maka kemudian kita berharap dengan pahala itu seluruhnya akan menghapuskan segala kekhilafan kita, kesalahan kita, dosa kita, dan kemudian menjadi bekal pahala kita di hari akhirat nantinya. Para pendengar, para pemirsa TV yang berbahagia dan ibu-ibu majelis taklim, bahwa Idul Fitri itu bukan hanya sekedar ritual dan seremonial belaka saja Bapak Ibu. Makanya ada satu syair di dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan, laisal 'id liman kana labisuhu jadid, ya, walakinnal 'id liman kana taqwahu yazid. Bukanlah Id itu kepada mereka yang mengenakan pakaian baru, ya, pakaian baru besok. Walakinnal 'id, tetapi Id itu adalah mereka yang kemudian keluar dari Ramadan melaksanakan hari raya dengan bertambahnya ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kemudian bisa kita pahami. Dan catatan kami yang terakhir bahwa setelah Ramadan ini kita akan menghadapi Idul Fitri, tidak berarti ibadah berhenti. Maka aktivitas ibadah-ibadah yang telah kita jalani itu selama bulan suci Ramadan, insya Allah kemudian tetap kita laksanakan. Kita berusaha untuk puasa sunnah. Nanti setelah Ramadan ini ada Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal.
Membaca Al-Quran, kita lazimkan membaca Al-Quran. Kalau Ramadan kemarin bisa khatam 30 juz, maka usahakan juga tetap istiqomah membaca ayat-ayat Allah. Kalau kemarin kita luar biasa, qiyamul lailnya, sholat tahajudnya, ya, maka maksimalkanlah nanti setelah Ramadan kita juga beribadah di hadapan Allah. Ketika di Ramadan kemarin luar biasa kita sedekah, maka kemudian di luar Ramadan, maka kemudian tangan ini menjadi ringan untuk membantu dan menolong orang lain. Saya kira ini menjadi pesan untuk kita seluruhnya, bahwa Ramadan bukan hanya sekedar seremonial belaka saja, bukan hanya sekedar aktivitas begitu saja, tetapi dibalik itu seharusnya bertambah ketakwaan kita di hadapan Allah, maka menjadi baiklah diri kita keluar dari Ramadan dengan dalam keadaan suci. Saya kira demikian untuk sementara, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Ustaz bilang kita akan melanggengkan mengaji tadarus. Kalau kita tadarus di bulan suci Ramadan, mungkin sudah berapa juz, kita akan lanjutkan terus begitu Pak Ustaz ya. Tapi jangan lupa besok kita nikmati lapa-lapa, kasuami, apalagi Berasa. Raya, Sinogi juga boleh sudah bisa ya. Baik pemirsa Sultra TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ibu-ibu karena iklan. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Siar Ramadan hari ini di 30 Ramadan 1444 Hijriah dengan topik Idul Fitri 1444 Hijriah bersama Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LC MHI. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan ibu. Boleh ke Ustaz, boleh ke Ibu Asmawa, boleh juga ada saran pendapat tentang BKMT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawade Samira, perwakilan dari BKMT Kecamatan Bawah. Pasti saya punya sabangka yang dirah atau dari motor. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan seperti yang kita ketahui bahwa Idul Fitri itu adalah berakhirnya bulan Ramadan yang disebut juga Lebaran. Yang mau ditanyakan Pak Ustadz, apakah bisa kita lebaran perorangan secara sendiri-sendiri di rumah? Saya sholat ya. Ya, Idul Fitri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa panggil saya bisa kalau ada cucur di rumah ya. Baca-baca. Silakan. Yang kedua, silakan Ibu. nanti. Sebut juga nama tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ensia dari Ibu Ensia MCA. perwakilan dari Ih, kecamatan ngeri. dari Bandung. Iya, dari barat. Silakan Ibu. Terkait dengan hari raya Idul Fitri, Pak Ustaz, tidak terlepas dari zakat fitrah. Yang saya mau tanyakan Pak, mana yang lebih afdal, beras atau uang? Iya. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beras atau uang. Boleh uang ditambah-tambah Bu ke saya. Silakan yang ketiga. Mana tabe mana? Oh ya. Tabe baiknya Ibu. Ya, orang dulu ya. Kita lihat waktu masih ya, kita buka lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PJ yang kami hormati, Ibu Ketua BKMT, Pak Ustaz, Pak Asis, dan rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Nama SWT. Ibu Subaida, saya sudah tahu tapi pemirsa mau tahu juga. Silakan. Nama saya Ibu Subaidah, Ketua BKMT Kecamatan Kadiah. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan daripada ceramah Pak Ustaz tentang bulan suci Ramadan menyambut bulan Idul Fitri. Yang mengganjal dalam pikiran saya Pak Ustaz begini, pada Idul
bulan suci Ramadan ini segala sesuatunya kita laksanakan karena pahalanya 2 kali lipat Pak Ustaz, termasuk sedekah di dalamnya. Ya bagaimana Pak Ustaz dengan hari-hari lain? 11 bulan itu selalu juga kita mandap untuk memberi kepada orang. Terkadang mungkin juga kita tingkatkan daripada pemberian kita kepada orang maupun tadarus dan lain sebagainya. Ya, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sama di dalam bulan puasa ini dan di dalam hari-hari yang lainnya, tetapi porsinya bertambah? Ya, itu saja mungkin Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kami silakan Ibu. Tapi mana? Oh, Ibu Hadijah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu IC Wali Kota, Ibu Ketua BKMT Kota Madia, Ibu Haja Sriasin, dan Pak Ustadz, Pak Asis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah pada diperkenalkan pada tadi. Saya Ibu Hadijah Puspa, pengurus BKMT Kota Madia, wakil dari Ketua. Terus pertanyaan saya, setelah kita mendengar dari paparan Ustadz tadi, saya sangat tertarik dengan apakah ungkapan apa makal ya, laisal idu bithawbin jadid walakinnal id taqwahu yazid. Itu yang saya sangat tertarik. Jadi katanya bukan hari raya Idul Fitri itu baju baru, tapi hari raya itu adalah keluar dari Ramadan, ketakwaan kita bertambah. Jadi pertanyaan saya, setelah Ramadan ini kemarin kita 1 bulan penuh amaliyah Ramadan kita, Masya Allah ya. Jadi pertanyaan saya, setelah Ramadan ini kira-kira langkah apa atau upaya-upaya apa yang kita lakukan supaya ketakwaan kita di bulan Ramadan setelah Ramadan bertambah terus, bukan berkurang tapi bertambah. Karena kebanyakan ya saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak apa namanya, habis Ramadan mukena dicuci, apa sujadah disimpan, kopiah Bapak-bapak masuk lemari, bapak-bapak masuk lemari, goodbye, tahun depan ketemu lagi. Jadi baju baru bapak-bapaknya? Bukan dia baju Oh, baru. asalnya istri baru Bu, bapak-bapak. Yang maksudnya banyak kenyataan habis lebaran dicuci semua mukena Iya, Bang, bapak-bapak. setelah itu masuk lemari. Baik. Apa perkataannya Terima kasih. goodbye, tahun Baik. depan umur panjang Berkat ketemu lagi. Ini yang saya pertanyakan sama Baik. Ustaz. Terima kasih atas Terima kasih. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak memang begitu. Jangan kan Ramadan saja handuknya ada di ranjang, di mana ya. Saya biasa diingatkan sama ibu gitu. Bu, karena bagusnya kita bikin 1 sesi saja, saya tambah lagi 1 orang. Tapi 1 sesi saja ya. Oh iya, Bu Is juga. Silakan Ibu Is. Tapi 1 sesi saja ya. Karena waktu ya tadi. Ya, baik, terima kasih. Yang kami hormati Ustadz Dr. Ahmad, Ibu Ketua Tim Pembela PK Kota Kendari dan Ketua BKMT. Pertanyaan saya terkait dengan Idul Fitri. Namanya Bu, Ya, saya sudah nama tahu. saya Ya. Iis Rosdiani, Ketua Iis. BKMT Kecamatan Puatu. Ya. Tadi ada yang menyangkut dengan zakat fitrah, tapi tadi kan pertanyaan Abdul mana, beras atau uang? Saya juga terkait dengan ini, tapi pertanyaannya, bolehkah kita yang menyerahkan zakat fitrah itu, kan biasanya kita menyerahkan di masjid, ada ambil zakatnya, tapi kita ingin langsung ke orangnya, penerimanya, dan orang itu masih ada hubungan keluarga dengan kita. Nah, kalau boleh tuh apa dalilnya? Kemudian apakah ada doa khususnya ketika kita menyerahkan zakat fitrah ke orang secara langsung itu? Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ibu ya, mohon maaf yang lain. Nanti setelah kita siaran baru bisa bertanya, bisa betul saya yang jawab bisa. Baik, saya langsung persilakan Pak Ustaz untuk dijawab yang 5 orang Pak.
dari Ibu Waude. Bisa lebaran sendiri kan, Pak? Sholat sendiri ini. Iya. Baik, Bisa berdiri Pak Ustaz. Iya. Iya, masih muda pokoknya, masih kuat berdiri beliau, Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Yang pertama tadi itu bicara tentang gimana bisa nggak lebaran sholat id itu sendiri-sendiri. Boleh sih Bu, yang penting makannya jangan sendiri-sendiri, ngundangnya nanti Ustaz. Jadi dasarnya gini, bahwa seperti yang dicontohkan beberapa tahun yang lalu, ini waktu masa COVID Corona itu luar biasa. Salah satu anjuran pemerintah tidak berkumpul termasuk dalam merayakan Idul Fitri dengan melaksanakan sholat gitu, di lapangan berkumpul. Nah, itu kemudian dianjurkan untuk kemudian kita laksanakan di rumah masing-masing. Nah, pada prinsipnya sebenarnya Idul Fitri itu adalah rangkaian pelaksanaan sholat dan kemudian ditambahkan dengan khutbah. Ya, sholat 2 rakaat dan khutbah. Nah, gimana Ustaz? Kalau kemudian kami yang di rumah sholatnya sendiri cuma bisa sholat, khotibnya tidak ada gitu. Nah, khotib atau khutbah itu juga menjadi sunnah untuk bisa dihadirkan. Kalau memungkinkan ada anggota kita, ada anak kita dari pondok, dari pesantren cowok misalnya, maka boleh untuk khutbah. Kalau memang tidak ada, Dalam rumah begitu maksudnya, Pak? ya di dalam rumah boleh, di dalam rumah. Kondisi tertentu. Ya boleh, apalagi misalnya ada yang dalam kondisi tidak sehat Ibu ya, ada yang dalam keadaan harus dirawat, boleh tidak melaksanakan id juga, sholat id boleh pada tempatnya di posisinya. Kalau misalnya di atas pembaringan ya di atas pembaringan saja dengan sholat tidur atau sholat duduk dan seterusnya, dengan niat melaksanakan sholat Idul Fitri sama caranya, sama tata caranya. Takbir yang pertama 7 kali. Takbir yang rakaat yang kedua 5 kali. kemudian 5 kali, persis sama. Tidak ada khutbahnya boleh, tidak ada masalah. Oke, Dalam kondisi tertentu. ya, khusus, dalam ya. kondisi tertentu. Boleh, Pak. Nah, jadi boleh saja Ibu. Tapi kalau memungkinkan untuk bisa sama-sama di lapangan, di masjid, untuk diramaikan, karena ini adalah syiar Islam. Nah, syiar Islam, maka baiknya kemudian kita berkumpul. Kalau ternyata sudah diizinkan seperti tahun ini, maka kemudian kita berkumpul di satu tempat melaksanakan sholat Idul Fitri dengan ramai, dengan berjamaah untuk memperlihatkan kebesaran ajaran agama Islam. Itu Baik. ya. Yang kedua, kemudian Pak Ustaz, zakat fitrah boleh beras atau boleh uang atau seperti apa penjelasannya? Kami silakan Pak. Afdolnya Pak. Baik. Ya. Baik Bu. Yang mana bagusnya afdalnya zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Oke. Ada yang menyebut begini, Ustaz, kalau pakai uang itu bid'ah. Pakai beras juga bid'ah dong kalau begitu. Kenapa? Di zaman Rasulullah itu tidak ada beras. Yang ada sebenarnya konsepnya dalam zakat fitrah itu adalah mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki dengan kadar tertentu 1 sak atau kemudian sesuai dengan SK Pemkot kemarin 3,5 liter makanan pokok. Jadi makanan pokok Ibu. Jadi kaidahnya adalah makanan pokok. Apa yang kemudian kita makan sehari-hari misalnya dengan beras atau kemudian biasanya ada yang makan sagu, ya boleh. Jadi mengeluarkan harta yang kita miliki kurang lebih 3,5 liter untuk 1 orang. Kalau di dalam keluarganya ada 5 orang, maka 5 kali 3,5 liter itu menggunakan beras atau makanan pokok. Nah, gimana bisa tidak kemudian dikonversi jadi uang saja, nilai saja, gimana? Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, beliau menjelaskan kebolehan mengkonversi itu boleh dengan nilai uang saja. Makanya ada sebagian menjadi pilihan untuk kita, apakah ingin mengeluarkan zakat fitrah itu dengan menggunakan beras, makanan pokok, atau juga ingin dengan nilai saja uang begitu. Maka dua-duanya boleh. Tergantung kemudian apa yang menjadi kondisi kita. Memungkinkan dengan beras silahkan. Kalau agak sulit dengan beras, maka kemudian boleh dengan menggunakan uang. Dua-duanya sah. Dua-duanya boleh dilaksanakan. Dua-duanya insya Allah utama. Afdal. Baik, ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Subaidah, Pak Ustaz, apakah 11 bulan ini pahala kita 2 kali lipat? Bagaimana mungkin supaya bisa sama juga dengan di bulan Ramadan? Ya. Baik, apakah ini kan protes Bu ya? Kok 11 bulan itu tidak seperti dengan 1 bulan? Nah, sesungguhnya bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur. Dia adalah
penghulunya bulan-bulan yang lain, dia bosnya gitu. Maka tentu tidak lebih utama bulan-bulan yang lain daripada Ramadan. Maka salah satu keutamaan Ramadan itu yang ditunggu-tunggu itu, yang diharapkan kita ketemu itu fadilah amalan yang begitu luar biasa. Bukan hanya 2 kali lipat, malah berkali-kali lipat diberikan pahala yang begitu luar biasa. Bahkan misalnya bacaan Al-Quran Ibu, kalau di luar Ramadan, kata Allah itu disebutkan di dalam hadis, disebutkan bahwa man qara'a harfan minal Qur'an falahul asyara, falahul hasana wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia mendapatkan 1 kebaikan yang bernilai 10 pahala. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan, wah itu Masya Allah, itu berkali-kali lipat yang kemudian bisa kita dapatkan itu. Ya, ini masih ada waktu untuk kita selesaikan yang belum selesai bacaan Qur'annya, maksimalkan hari ke-30. Jadi sesungguhnya tadi dikatakan bagaimana di luar bulan Ramadan bisa tidak kami kemudian dapat pahala yang sama. Ya tentu dengan kuantitas yang lebih. Ya, kalau kemarin di Ramadan itu nilai sedekahnya hanya sekian, tapi pahalanya luar biasa. Untuk mendapat nilai yang sama, tentu kuantitasnya yang ditambah. Gitu. Jumlahnya yang kemudian ditambah. Tapi poinnya saya tambahkan satu lagi, bahwa ibadah-ibadah itu ibadah-ibadah yang di dalam Ramadan itu menjadi patokan kita untuk kemudian bisa beribadah. Kalau maksimal di Ramadannya, insya Allah di luar Ramadan itu bisa kemudian kita maksimalkan juga ibadahnya. Amin. Baik, kemudian yang keempat Pak Ustaz, upaya supaya tetap takwa. Kalau ibu-ibu misalnya di bulan Ramadan ini sabar-sabar, tidak marah-marah sama bapaknya. Di luar mudah-mudahan jangan juga ngomel sama bapaknya. Kalau di bulan Ramadan misalnya rajin dibikinkan makanan bapaknya supaya dapat amal. Di luar Ramadan mudah-mudahan jangan bilang, Pak ada Indomie sih itu masak sendiri. Bagaimana Pak upaya-upaya supaya tetap bertakwa kita? Ya, Khususnya ibu-ibu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih soal pertanyaannya luar biasa. Nah, gimana kalau takwa itu harus kemudian meningkat terus? Ya, takwa itu kemudian kuat terus. Ya tentu tadi keberhasilan Ramadan itu menentukan 11 bulan berikutnya. Kalau kita berhasil betul-betul di Ramadan 1 bulan itu, insya Allah 11 bulan itu tidak ada masalah. Nah, kalau kita berusaha di 11 bulan, di 1 bulan itu, di bulan Ramadan itu maksimal ibadah kita, insya Allah lebih mudah kemudian kita melaksanakan. Kita bisa menjaga ketakwaan di Ramadan, maka insya Allah 11 bulan itu dapat kemudian ketakwaan ini di-refresh, di-update untuk kemudian meningkat kembali ketakwaan kita di hadapan Allah. Sehingga bahkan seperti ini Bu, kapan kita tahu ibadahnya seseorang itu berhasil? Misalnya satu contoh yang barangkali sangat gampang kita lihat. Kapan diukur kalau seseorang melaksanakan ibadah haji itu hajinya mabrur? Pulang dari haji, maka bagaimana biasanya? Ibadahnya makin banyak, Masya Allah, makin bagus kalimatnya dengan orang lain, cara bergaulnya dengan orang lain, Masya Allah luar biasa, lebih sopan. Kemarin bacaan Qurannya terbatas, ini sudah luar biasa banyaknya. Maka meningkatnya ibadah seseorang menunjukkan keberhasilan haji tersebut. Hajinya mabrur. Nah, Ramadannya diterima gimana caranya? Gimana ukurannya? Maka caranya salah satunya ukurannya itu adalah kalau kemarin masih menggunakan mukenanya untuk beribadah, maka di luar Ramadan tidak dilipat mukenanya itu, tapi kemudian tetap dipakai untuk kemudian melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Kalau kemarin mushaf Al-Qur'annya terbuka terus setiap malam, tiap siang ada kesempatan, maka di luar Ramadan kalau kita lihat bagaimana ukuran keberhasilan Ramadannya, selalu kembali membaca Al-Qur'an. Kalau untuk bapak-bapaknya Pak Ustaz, tadi Bu Hadijah tadi stretching bapak-bapaknya gimana? Oh iya. Iya. Baik. Gimana kalau bapak-bapaknya? Ini bapak-bapaknya rajin ibadah, kalau setiap malam tahajud, setiap malam pergi tarawih gitu ibadah, maka kemudian salah satu indikatornya adalah setelah Ramadan, maka kemudian bapak-bapak juga insya Allah aktif berjamaah di masjid Pak. Ada yang modelnya begini, kalau sudah subuh Ramadan itu subuh sebentar ini, subuh akhir ya, subuh mendekati sholat id itu kadang-kadang sudah kosong masjidnya. Ya, itu berarti banyak yang tidak berhasil. Harusnya keberhasilan sesuatu itu termasuk bapak-bapak, termasuk kita, termasuk siapa saja akan tetap terjaga ibadahnya di hadapan Allah. Ya, gimana Ibu bisa menjaga ibadahnya? Insya Allah. Ada juga Pak Ustaz di bulan Ramadan tidak nonton gosip dan tidak menggosip. Di luar Ramadan mudah-mudahan bisa diingatkan Pak Ustaz jangan menggosip ya. Silakan Pak Ustaz. Mungkin ada
trik atau nasihat khusus. Ini jangan menggosip, apalagi di musim-musim caleg sudah. Silakan Pak. Baik. Saya ingin mengungkapkan sebuah riwayat hadis. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang fail itu, orang yang merugi, orang yang bangkrut itu? Bertanya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lah wa la mata'." Kata sahabat Rasul, kalau muflis, orang yang bangkrut itu adalah kalau yang tidak ada hartanya, tidak ada uangnya. Kalau dia pedagang, jangankan modal kembali, jangankan untung yang dia dapat, modalnya nggak ada, ya nggak kembali. Maka orang itu orang bangkrut betul gitu orang. Yang seperti itu yang muflis ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nah, bukan itu yang kami maksudkan. Al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah. Siapa yang datang pada hari kiamat, bangga dengan membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, bacaan Qur'annya. Tetapi di saat yang sama waktu di dunia, apa yang dia lakukan? Wa qad syatama dzalik, pernah mencaci maki orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menyebarkan hoax. Ya. Dengan itu Maka apa yang terjadi? Ini disambung kata Rasulullah, diceritakan. Maka Allah akan bertanya kepada yang dia fitnah itu, yang dia gosipi, Bu. Ini biasanya bapak-bapak ini Pak Aziz ya. Iya. Oh terbalik Ibu, Masya Allah, terbalik. Baik, ini yang kemudian apa sanksinya? banyak sekarang Pak, bapak-bapak tukang gosip juga. Berarti bapak-bapak juga ya. Jadi gimana supaya tidak bangga? Bagaimana bentuk kebangkrutannya? Bayangkan Ibu ya, dia bangga dapat pahala sholat, zakat yang dikumpulkan luar biasa, tapi diambil pahala itu terhadap orang yang digosip, terhadap orang yang difitnah, terhadap orang yang dicaci maki, sampai kemudian melapor kepada Allah, ya Allah pernah saya difitnah, maka kemudian kata Allah ambil pahala sholatnya, ambil pahala ini, ambil pahala ini, habis semua pahalanya, masih ada yang datang melapor, ya Allah dia juga pernah memfitnah saya, bagaimana nih saya bagianku? Maka kata Allah, ada dosamu sih. Kalau ada dosamu, jadi dosa yang orang yang dia fitnah, pasti ada dosanya. Maka dosa itu ditransfer kepada dirinya, kepada orang yang hancur habis apa-apanya. Makanya hati-hati ya. Jangan bilang jangan kau pilih itu, masih ke. Oh, padahal kita tahu. Jangan kau pilih itu, bukan ini. Ya, Allah a'lam. Saya kira itu. Jadi, baik yang terakhir Pak Ustaz dari Ibu Iis tentang dalil atau mungkin ada doa khusus untuk zakat fitrah, kita mau langsung kasih ke Baik. yang Baik. apa namanya yang hak. Ya. Baik, terima kasih Pak Aziz. Tentang zakat, Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa zakat itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, muzaki, amil, dan mustahib. Muzaki itu orang yang wajib zakat, yang sudah sampai kriterianya, sudah sampai nisab haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Kemudian mustahib itu siapa? Mereka yang berhak mendapatkan zakat itu. Di antara keduanya ada amil. Amil itu apa? Amil itu mungkin bahasa kita panitia, pengurus, panitia zakat, pengurus zakat dan seterusnya. Nah, bolehkah kemudian kita dari muzaki langsung ke mustahik saja, langsung kita kasih kepada orang yang berhak itu. Misalnya kita dapati orang itu orang fakir miskin, kita kasih. Sama keluarga kita sendiri Pak Ustaz boleh ya. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa kalau langsung misalnya begitu, gimana? Gimana kalau langsung gitu? Kayaknya perasaannya lebih nyaman. Ada orang yang butuh langsung dikasih. Kayaknya nyaman Bu ya. Tapi menjadi persoalan berikutnya Bapak Ibu itu tidak apa-apa sebenarnya. Prinsipnya tidak apa-apa. Tapi menjadi masalah berikutnya ketidakmerataan distribusi. Ketidakmerataan. Ternyata orang ini sudah 30 orang yang berikan, Masya Allah. Ada di sebelahnya kasihan, yang belum dapat. Maka penting kemudian juga harus kemudian diberikan kepada amil atau panitia atau basnas misalnya, atau di masjid-masjid ada UTZ, kasih ke lembaga sana biar dia data dan kemudian bisa membagi secara merata. Nah sekarang tadi pertanyaannya, zakat fitrah untuk keluarga gimana? Kalau keluarga dia masuk kategori fakir dan miskin, itu pada prinsipnya boleh, tetapi kalau tidak masuk kategori itu, maka sebaiknya mencari yang kemudian masuk kategori itu fakir dan miskin. Nah itu ya itu bagiannya Bu ya. Jadi kalau memang keluarga dia fakir dan miskin, pada prinsipnya masih boleh. Tapi saran saya Bapak Ibu,
untuk keluarga yang fakir dan miskin itu menjadi tanggungan kita sebenarnya untuk kemudian mensedekahkan, infakkan. Zakat itu biarkan kepada mereka yang kemudian ternyata lebih layak untuk mendapatkan. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, tapi bisa ke langsung, tapi lebih bagus ke amil Pak. Iya, lebih afdal melalui amil. Kemudian Pak Ustaz, kan ada budaya kita di Kendari itu kalau bawa zakat fitrah ada beras, tapi ditambahkan lagi ada gula merah. Ada ya? Masih ada begitu ya? Ada lagi apa? Ada lilinnya, ada juga gula, katanya supaya manis-manis, sedikinya. Terus loyangnya itu dibungkuskan kaci. Saya masih begitu juga, harus pikul sendiri, ya saya pikul sendiri. Bawa gimana itu Mas? Baik, gimana dengan model yang seperti tadi ya, dengan tradisi-tradisi mereka itu mungkin bagaimana kayak? Ya, pada prinsipnya tradisi itu di dalam ajaran agama tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kata ulama kita dalam kaidah usul itu al-adatu muhakkamah. Adat dapat menjadi patron hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, bagaimana dengan model yang tadi? Ini zakat fitrah harusnya bawa makanan pokok, tapi kemudian bawa tambahan, ada gulanya gitu ya, ada ini dan seterusnya. Pada prinsipnya itu tidak diperlukan, tapi kalau mau bawa silahkan. Sama halnya bawa kantong plastik. Ngapain bawa kantong plastik? Yang dibawa kan beras, tapi kalau tidak pakai kantong plastik masalah lagi. Gimana bawahnya? Ada yang kemudian menitipkan juga pakai loyang itu gaji Isra kan? Iya. Iya. Loyangnya juga pakai kapara itu apa? Pakai baskom dikasih seperti itu kan juga sebenarnya bukan itu yang poinnya, tapi adalah berasnya. Mungkin menghargai bahwa ini zakat fitrah ya. Kalau hanya sekedar itu yang harusnya itu yang menjadi anggapan kita bahwa ini sekedar tambahan-tambahan saja. Barangkali bawa gula merah ya silakan nanti yang pengurus saja. Ya. Ada doa khusus Pak ya kalau untuk zakat fitrah kayak ijab kabul gitu. Baik. Nah, untuk kemudian doa zakat fitrah itu tadi ada dari pihak yang mengeluarkan dari rezeki dan kemudian kepada amil yang menerimanya. Niat itu apakah kemudian ada lafal khusus? Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada. Tidak ada prinsipnya. Yang pasti begini, kita mau kasih keluar itu zakat sudah berniat, tapi tidak dilafalkan Ustaz, tidak menjadi masalah. Nah, kalau mau dilafalkan juga boleh. Dilafalkan boleh untuk apa? Untuk membantu niat di dalam hati kita, menguatkan. Oh ya, sudah benar saya mau keluarkan zakat. Apa niatnya? Kalau di dalam bahasa Indonesia, saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untukku dan semua di dalam tanggunganku. Misalnya ada 4 di situ ditulis semua. Atau dalam bahasa Arabnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri li mayalzimuni. Siapa yang kemudian saya tanggung semuanya untuk saya dan seluruhnya. Maka yang amil itu biasanya kemudian menerima. Yang menerima boleh dengan jabat tangan, boleh kemudian cukup dia saja di dalam hatinya menerima, saya terima zakatnya. Apa caranya? Barakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Masyaallah. Hafal Bu ya? Masyaallah. Wa ja'ala laka tahura. Apa doanya? Apa yang kemudian kita sampaikan dari amil kepada yang memberikan itu? Apa yang kita katakan? Semoga Allah memberkahi apa yang engkau berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sisa-sisa harta yang engkau berikan itu menjadi penyuci untuk Anda, untuk kamu dan sekeluarga itu. Masya Allah, seperti itu. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh. Baik. Cukup ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Ketua BKMT Kota Kendari dan Ibu Asmawa, Ketua Penggerak PKK. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Ketua upaya-upaya atau kegiatan daripada BKMT Kota Kendari selama bulan suci Ramadan ini yang berkaitan dengan zakat infak. Mungkin ada paket-paket bantuan. Ya, kami persilakan Ibu Ketua BKMT menyampaikan kepada pemirsa Sultra TV juga khusus ibu-ibu di sini apa yang sedang dilaksanakan Ibu sehubungan dengan bantuan-bantuan di bulan suci Ramadan ini. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Besar Waktu itu dan Pak Ustaz Asis dari TV Sultra. Alhamdulillah kegiatan PKMT selama bulan suci
suci Ramadan ini, selain dari syiar yang dilaksanakan setiap hari, ada juga kegiatan kami untuk BKMT berbagi. BKMT berbagi Ya, ya. BKMT berbagi ini dilaksanakan setiap tahun. Jadi kemarin kami memberikan bantuan di 11 kecamatan, tapi yang lainnya secara simbolis yang langsung kami temui di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kendari. Yang lainnya kami serahkan kepada ketua-ketua BKMT-nya masing-masing untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi itu. Adapun bantuan ini berasal dari kami semua, mengumpulkan dari perorangan dari ketua BKMT-nya sendiri dari kecamatan, kemudian kami bagi sama baru disalurkan kepada ketua BKMT kecamatannya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum, Bu? Ibu belum bagi THR, Bu, sama sekali, Bu. THR kepada saya. Kalau THR saya toh. Oh iya. Nah, kalau THR kita beli sendiri-sendiri saja. Oh. Baik, saya kira ada THR untuk penyiar. Baik, makasih banyak, Bu. Iya. Baik, ke Ibu Asmawa, Bu, Tabe, kegiatan-kegiatan penggerak PKK, mungkin ada harapan kepada ibu-ibu dan pemirsa Sultra TV sehubungan dengan kepekaan sosial kita di pemerintah kota, baik juga sebagai penggerak PKK dan pembina di pemerintah kota. Kami silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Aziz ya dari Sultra TV, Pak Ustadz dan Ibu Ketua BKMT Kota Kendari. Kalau dalam kapasitas saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, ada beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan juga itu terkait dengan penyerahan bantuan sembako kepada keluarga yang stunting ya, yang berdampak stunting itu kita sudah persiapkan, di mana itu merupakan partisipasi murni dari ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Kota Kendari dan juga ibu-ibu ketua pengurus PKK, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan di 11 kecamatan. Sedangkan untuk Dharma Wanita kita juga telah menyerahkan paket bantuan sembako ke pondok-pondok pesantren, yaitu di pesantren Darul Muslisin ya, Darul Muslisin dan Umul Qura Al Cendana Kendari. Kalau untuk Pemkot sendiri mungkin lebih banyak lagi ya Pak yang sudah dilaksanakan. Ada pasar murah dan penyerahan bantuan sembako juga, dan di acara-acara safari Ramadan mungkin juga penyerahan bantuan berupa Al-Quran dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Oh ya, tadi juga terkait pertanyaan yang pertama Ibu, tadi juga saya ingin menjelaskan pengalaman kita waktu Lebaran dalam kondisi COVID. Nah itu kan kita juga semuanya mungkin juga pengalaman itu, punya pengalaman itu, bahwa ketika COVID pertama kali melanda pada tahun 2020-an ya, nah itu kita kan tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan maupun di masjid. Nah itu waktu itu kita melaksanakan sholat Id di rumah Pak. Di rumah kami itu cuma ada 5 klaster. Dan alhamdulillah Pak Asmawa yang ditunjuk sebagai imam untuk imamin sholat Idul Fitri dan di rumah kami. Itu karena kita nggak boleh melaksanakan di lapangan maupun di masjid. Jadi itu pengalaman, itu COVID itu banyak sekali memberikan memang pengalaman kepada kita, termasuk cara kita dalam bekerja sudah pakai teknologi Zoom, dan keterusan sampai sekarang Pak. Kalau rapat-rapat udah Zoom aja padahal sudah nggak COVID ya. Tapi itu memang mungkin lebih efektif kalau memang kita tidak. Demikian mungkin Pak Baik, yang dapat Bu. kami sampaikan. Tapi Bu, mungkin sebelum dia berakhir, kita kan juga karena mungkin sekarang tidak ada open house, jadi kita ada sholat id di balai kota, di kantor wali kota Bu ya. Bisa diundang juga Ibu BKMT
Insya Allah nanti saya sampaikan ke Bapak Wali Kota. Memang saya tadi bertanya nanti kita sholat idnya di mana gitu. Banyak di lapangan balai kota itu Ibu. Ya, kalau memang bisa sebanyak-banyaknya ya Pak ya lebih bagus lagi kan Pak. BKMT sholat di sana Bu, boleh ya? Saya sampaikan ke Bapak ya. Baik, ya, makasih banyak Ibu. Dan baik pemirsa dan ibu-ibu, kita langsung dengarkan kesimpulan dari Pak Ustaz Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LCMHI tentang topik kita hari ini Idul Fitri 1444 Hijriah. Sebagai kesimpulan Pak Ustaz tadi, silakan Pak. Kita berdiri lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak Aziz. Alhamdulillah tiba di penghujung acara pada kesempatan ini. Sebagai kesimpulan, sebagai closing statement, perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Hari ini adalah hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak berarti berakhir seluruh aktivitas ibadah kita. Hari ini terakhir, tapi tidak berakhir sholat. Hari ini terakhir Ramadan, tapi tidak berarti membaca Al-Qur'annya juga berakhir. Maka insya Allah dengan akan kita laksanakan besok Idul Fitri, semoga insya Allah yang makna dari kemenangan kembali suci itu hadir di dalam diri kita dengan semangat untuk tetap melaksanakan ibadah di hadapan Allah, kembali suci, kembali fitrah sebagaimana waktu awal dilahirkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke presenter. Ya Alhamdulillah Pak Ustaz, saya itu sudah juz 22 tapi bacanya sejak Muharram kemarin. Ya, ya jujur sudah juz 22 tadi malam, tapi bacanya sejak Muharram kemarin. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan kita akan terus bertadarus. Baik. Akhirnya pemirsa Sultra TV, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan Kendari Bergerak, dan dari Rumah Jabatan Wali Kota Kendari kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama, BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Sultra TV, dan tentunya didukung penuh oleh Bapak Asmawa Tosepu, PJ Wali Kota Kendari, dan tentunya seluruh pemerintah Kota Kendari. Terima kasih banyak kepada Ibu Asmawa Tosepu sebagai tuan rumah sesungguhnya, karena kami pakai rumah beliau, rumah jabatan beliau untuk acara Siar Ramadan 1444 Hijriah 2023 tahun ini. Akhirnya kami mundur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Talim Kendari Bergerak, Kendari Bergerak, BKMT Maju Jaya. Boleh foto-foto.